Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Beban Keluarga. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film animasi Big Hero 6 yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu. Di mana film ini menceritakan tentang seorang anak jenius bernama Hiro Hamada. Ia kerap kali mengikuti pertandingan robot ilegal sehingga kakaknya Tadashi menyayangkan kepintaran adiknya itu. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja ke videonya. Sebelumnya saya mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler, jadi disarankan untuk menonton film utuhnya terlebih dahulu. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah kota bernama San Francisco, di mana di salah satu sudut kota terdapat sebuah tempat pertarungan robot ilegal. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh pria besar bernama Yama dan robotnya. Semua orang ketakutan untuk melawannya. Namun, seorang anak kecil menentang Yama untuk bertarung dengan robot buatannya sendiri. Ia bernama Hiro Hamada. Awalnya mereka meremehkan Hiro, karena ia memiliki uang taruhan, akhirnya Yama melawannya. Namun dengan sangat mudah ia mengalahkan robot milik Hiro. Hiro kemudian mengajak Yama untuk bertarung kembali, karena itu hanyalah pertarungan pertamanya. Dengan uang yang cukup, akhirnya Yama menerima tantangan itu. Ketika pertandingan dimulai, dengan mudahnya robot milik Hiro menghancurkan robot milik Yama. Little Yama. What? Hey, I'm as surprised as you are. Beginner's luck. Do you want to go again? Yama? Kekalahan tersebut tidaklah diterima oleh Yama. Kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk menghajar Hiro. Namun beruntung Tadashi, kakak dari Hiro, muncul dengan menggunakan sepeda motor. Hiro dan Tadashi pun berhasil kabur. Tetapi tiba-tiba mereka telah dikepung oleh polisi. Mereka pun akhirnya ditahan di dalam sel. Kemudian Bibi Cash pun datang menjemput mereka. Bibi Cash ini adalah orang yang merawat Hiro dan Tadashi sejak kecil setelah kematian orang tua mereka. Sesampainya di kamar, Hiro kemudian menuju komputernya dan mencari pertandingan robot lagi. Namun Tadashi menyayangkan kelakuan adiknya itu karena menyanyiakan kejeniusannya. Tetapi Hiro tidak mempedulikannya dan tetap pergi ke pertandingan itu. Tadashi pun bersedia mengantar Hiro. Namun bukannya pergi ke tempat pertandingan, tetapi Tadashi membawa Hiro ke kampusnya dengan alasan mengambil sesuatu di sana. Tadashi kemudian memperkenalkan Hiro kepada teman-teman lab kutu bukunya. Mereka ialah Bagogo si wanita tomboy, Wasabi, Honey Lemon wanita penggemar reaksi kimia, dan Fred si pria kostum. Kemudian Tadashi mengajak Hiro ke ruangannya untuk memperkenalkan robot ciptaannya bernama Baymax. Baymax ini adalah robot pendamping kesehatan pribadi yang dapat melakukan berbagai perawatan. Ia terbuat dari serat karbon sehingga ia sangat nyaman untuk dipeluk. Dan ia dapat dinonaktifkan ketika pasien yang ia rawat puas dengan pelayanannya. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Kalagan yang merupakan seorang profesor. Dan ia juga yang menciptakan bahan robot milik Hiro. Kalagan pun menawarkan Hiro untuk bersekolah di sana, walaupun umurnya yang masih sangat muda. Hiro pun tertarik untuk bersekolah di sana. Namun untuk bersekolah di sana, ia harus menciptakan karya yang membuat Profesor Kalagan kagum dengan ciptaannya pada pameran yang akan datang. Hiro pun berusaha mencari ide untuk karyanya, namun tak satu pun ide ia temukan. Kakaknya pun berusaha membantunya sampai tak sengaja ia menemukan sebuah ide untuk karyanya. Kemudian Hiro mulai menciptakan karyanya. Beberapa hari kemudian, karya ciptaan Hiro selesai dan mendatangi kampus tempat pameran itu berada. Di sana ia diberi dukungan oleh teman-teman Tadashi. We love you, Hero. Good luck. Di atas panggung, Hiro sangat gugup, namun Tadashi meyakinkannya untuk tetap tenang. Like much, but when it links up with the rest of its pals, the microbots are controlled with this neurotransmitter. How about transportation? Microbots can move anything, anywhere. The applications of this tech are limitless. The only limit is your imagination. Microbots!
Kemudian orang-orang bersorak dan kagum atas penemuan Hiro tersebut, sampai-sampai seorang pemilik perusahaan teknologi bernama Krei menawarkan Hiro untuk bergabung dengan perusahaannya. Namun Profesor Callaghan mencegah Hiro untuk tidak menjual karyanya tersebut. Sampai pada akhirnya Hiro pun diterima di kampus itu juga. Mereka pun kemudian pergi makan malam. Hiro dan Tadashi berbincang-bincang di atas sebuah balkon. Namun tiba-tiba kampusnya meledak dan terbakar. Tadashi yang melihatnya ingin masuk ke dalam untuk menyelamatkan Profesor Callaghan yang terjebak di sana. Tetapi beberapa saat kemudian kampus itu pun meledak dan membuat Tadashi meninggal saat itu juga. Sejak kepergian Tadashi, Hiro pun sangat sedih dan memilih untuk menyendiri di dalam kamarnya. Di dalam kamar, Hiro tanpa sengaja menjatuhkan robotnya, sehingga ia kesakitan. Karena hal itu, tiba-tiba robot Baymax muncul dan mendatangi Hiro untuk mengobatinya. Tetapi Hiro menolak itu karena ia tidak benar-benar sakit. Namun tanpa sengaja Hiro menemukan sebuah mikrobotnya. Hiro menganggap bahwa mikrobotnya itu rusak. Namun Baymax merasa bahwa mikrobot itu sedang menunjukkan sebuah tempat. Baymax pun kemudian mencari tempat tersebut dengan bantuan mikrobotnya. Melihat hal itu, Hiro pun mengejarnya sampai pada sebuah bangunan tua yang tak berpenghuni. Are you crazy? Mereka kemudian masuk dengan melewati sebuah jendela. Di sana, Hiro menemukan mikrobotnya yang sedang diciptakan oleh seseorang menjadi lebih banyak. Tiba-tiba mikrobot itu pun menyerang mereka. Lalu muncullah seorang pria bertopeng yang mengendalikan mikrobot-mikrobot itu. Sampai pada akhirnya, Hiro pun berhasil keluar dari sana dan membawa Baymax ke kamarnya untuk dicas ulang. Tiba-tiba Baymax menyebut nama Tadashi. Hiro memberitahu Baymax bahwa Tadashi sudah tiada. Kemudian Hiro membuat sebuah teori bahwa pria bertopenglah dalang di balik kebakaran yang membuat kakaknya meninggal. Hiro pun berencana untuk menangkap si pria bertopeng itu. Kemudian Hiro mengupgrade Baymax menjadi robot petarung dengan membuat chip di mana chip tersebut berisikan teknik bela diri yang ia download, serta membuatkan Baymax sebuah kostum. Setelah semuanya selesai, Hiro dan Baymax pun kembali ke tempat si pria bertopeng. Namun si pria bertopeng itu tidak ada di sana dan menyadari bahwa si pria bertopeng tersebut berada di pelabuhan. Tiba-tiba sebuah mobil menghampiri mereka berdua. Ternyata itu adalah teman-temannya yang kebingungan mengapa Hiro bisa ada di sana. Namun saat mereka berbicara, tiba-tiba si pria bertopeng itu melempari mereka sebuah box kontainer. Beruntung Baymax melindunginya. Kemudian Hiro menyuruh Baymax untuk menyerang pria bertopeng itu. Namun dengan mudahnya pria bertopeng itu melawan Baymax. Sehingga mau tidak mau, Hiro dan teman-temannya kabur dari pria bertopeng yang mengejar mereka. Sampai pada akhirnya mereka berhasil kabur dari pria bertopeng tersebut. Mereka pun kemudian kembali ke rumah Fred yang sangat mewah. Di sana, Hiro berencana untuk menangkap si pria bertopeng dengan cara merubah teman-temannya menjadi superhero. Berhari-hari mereka membuat kostum ala superhero mereka dan berlatih untuk melawan pria bertopeng. Baymax juga yang dibuatkan kostumnya, kini ia dapat menembak dan terbang. Hiro dan Baymax pun berlatih untuk terbang di berbagai tempat. Saat memindai pria bertopeng itu, Baymax menemukannya di sebuah pulau. Baymax dan Hiro serta teman-temannya pergi menuju pulau tersebut. Di pulau tersebut tampak sepi dan ditutup oleh pemerintah. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam sebuah tempat yang sangat berantakan. Di sana mereka menemukan sebuah rekaman di mana rekaman tersebut tampak Mr. Krei yang sedang memperlihatkan sebuah portal ciptaannya, di mana portal tersebut dapat menteleportasikan sebuah benda ke portal lain. Kemudian seorang perempuan yang masuk ke dalam sebuah kapsul memasuki portal tersebut. Setelah ia masuk, tiba-tiba salah satu portalnya rusak, sehingga membuat perempuan itu terjebak di dalam portal itu.
Karena insiden itu, pemerintah pun akhirnya menghentikan ciptaannya Krei dan menutup tempat tersebut. Tiba-tiba di belakang mereka muncul pria bertopeng dan melempari mereka dengan sebuah batu. Beruntung mereka masih selamat. Kemudian mereka menyerang pria bertopeng itu dan mengambil topengnya yang menjadi kendali mikrobotnya. Get the mask. Right behind you. Oh, you got that too? Namun usaha teman-teman Hiro gagal. Tetapi tanpa sengaja Hiro terjatuh dan menabrak pria bertopeng tersebut yang membuat topengnya jatuh. Dan ternyata orang yang dibalik topeng tersebut adalah Profesor Callaghan. Ia selamat saat itu dikarenakan ia mencuri mikrobot Hiro untuk melindunginya. Karena hal itu Hiro sangat marah karena kematian kakaknya sia-sia. Hiro pun menyuruh Baymax untuk memburu Callaghan dan membuang chip kesehatannya. Ketika hampir menangkap Callaghan, Honey Lemon tiba-tiba memasukkan kembali chip kesehatan Baymax, sehingga Baymax kembali normal. Callaghan pun berhasil kabur dengan mikrobotnya. Hiro pun akhirnya kesal kepada teman-temannya dan meninggalkan mereka. Hiro pun kemudian memperbaiki alat pemindai Baymax dan berusaha mengambil chip kesehatannya kembali. Namun Baymax tidak membukanya karena ia tidak mau menyakiti orang lagi. Kemudian Baymax memperlihatkan kepada Hiro video Tadashi saat pertama kali ia diciptakan. Ia berulang kali gagal sampai ia berhasil dan berharap Baymax dapat membantu orang-orang. Hiro pun sangat senang dan menyesali perbuatannya. Teman-temannya pun datang menyemangatinya dan membantu untuk menangkap Callaghan bersama-sama lagi. Kemudian Honey Lemon memberi Hiro sebuah rekaman di mana rekaman tersebut terlihat Profesor Callaghan bersama anaknya. Yang ternyata perempuan yang terjebak di dalam portal tersebut tak lain adalah anak dari Profesor Callaghan. Mereka pun akhirnya tahu bahwa Callaghan menggunakan mikrobot Hiro untuk balas dendam kepada Mr. Krei. Mereka pun beraksi untuk mencegah hal itu terjadi. Di sebuah tempat tampak Mr. Krei yang sedang meresmikan sebuah kampus miliknya. Tiba-tiba dari atas muncul Callaghan dengan mikrobotnya dan menangkap Mr. Krei. Kemudian Callaghan membangun sebuah portal dengan tujuan seluruh ciptaan Mr. Krei dan Krei itu sendiri masuk ke dalam portal sama seperti putrinya. Beruntung Hiro dan teman-temannya datang menghentikan Callaghan. Namun mereka diserang oleh Callaghan sehingga mereka semua terjebak. Hingga Hiro tahu bagaimana cara mengalahkannya dengan cara menghancurkan mikrobot-mikrobotnya ke dalam portal tersebut. Akhirnya teman-teman Hiro pun bertarung dengan caranya sendiri dan menghancurkan mikrobot-mikrobot milik Callaghan. Sampai pada akhirnya mereka berhasil memasukkan mikrobot-mikrobot itu ke dalam portal tersebut dan mengambil topeng Callaghan dan menghancurkannya. Sehingga membuat portalnya jatuh. Namun portal tersebut masih aktif sehingga membuat semua benda yang ada di sekitarnya tersedot ke dalam portal tersebut. Baymax kemudian mendeteksi bahwa di dalam portal itu terdapat seorang wanita. Akhirnya Hiro dan Baymax pun masuk ke dalam portal tersebut untuk membantu wanita itu. Ternyata wanita itu ialah Abigail, putri dari Callaghan yang tidak sadarkan diri. Hiro dan Baymax pun membawa kapsul Abigail itu keluar. Namun tiba-tiba sebuah dinding menghantam Baymax yang membuat kostumnya hancur. Baymax pun tidak dapat terbang kembali. Ia menyuruh Hiro keluar dengan menembakkan tinju roketnya. Namun Hiro menolaknya. Karena tidak ada jalan keluar, akhirnya Hiro terpaksa meninggalkan Baymax di dalam portal tersebut. Hiro dan Abigail berhasil keluar. Teman-temannya pun sangat senang. Ambulans datang untuk mengobati Abigail. Akhirnya Callaghan ditangkap atas pertanggungjawabannya. Karena kejadian itu mereka pun akhirnya masuk berita.
Di ruangan Tadashi, Hiro mengambil tinju Baymax dan menemukan chip kesehatan Baymax. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Hiro dan Baymax bertemu kembali. Oke guys, itulah alur cerita Big Hero 6. Pesan yang dapat kita ambil ialah balas dendam bukanlah cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.